Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah. Mari kita membuka lembaran sejarah yang jarang diungkap. Bukan sekadar cerita, tapi sebuah perjalanan investigatif menelusuri asal-usul Yahudi dari sudut pandang Islam. Kita akan mengungkap fakta-fakta mencengangkan yang selama ini tertutup oleh kabut propaganda dan distorsi sejarah. Bersiaplah, karena perjalanan ini akan membawa kita jauh ke masa lalu, menelusuri garis keturunan, perjanjian, pengkhianatan, dan rahasia besar yang disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Ketika kita berbicara tentang Yahudi, banyak yang membayangkan sekadar sebuah agama kuno atau bangsa kecil yang tertindas. Tapi dalam pandangan Islam, kisah Yahudi jauh lebih kompleks. Ia terkait erat dengan sejarah para nabi, wahyu, dan janji Allah yang seringkali mereka langgar. Al-Quran tidak pernah menceritakan asal-usul suatu kaum tanpa alasan. Dan kisah Bani Israel, yang dalam istilah lain merujuk pada bangsa Yahudi, adalah salah satu yang paling sering diulang dalam kitab suci. Lalu siapa sebenarnya Yahudi itu? Dari mana mereka berasal? Dan mengapa mereka selalu disebut dalam sejarah para nabi? Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 47, menyebutkan, "Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kamu, dan aku lebihkan kamu atas segala umat di alam ini." Ayat ini menjadi pintu masuk yang mengejutkan, bahwa kaum ini pernah mendapat posisi istimewa. Mereka bukan bangsa sembarangan, melainkan keturunan dari seorang nabi besar, Nabi Yakub alaihissalam, yang juga dikenal dengan nama Israel. Dari sanalah istilah Bani Israel muncul, artinya anak-anak Israel atau keturunan Yakub. Nabi Yakub memiliki 12 anak, yang kemudian melahirkan 12 suku besar. Dari sinilah akar dari bangsa Yahudi tumbuh. 12 suku ini berkembang di tanah Kanen, wilayah yang kini kita kenal sebagai Palestina dan sekitarnya. Tetapi sejak awal, perjalanan mereka penuh ujian. Mereka hidup berpindah-pindah dari masa kelaparan, migrasi ke Mesir, hingga akhirnya diperbudak oleh Firaun. Kisah perbudakan inilah yang membuka babak penting dalam sejarah Yahudi. Nabi Musa alaihissalam diutus untuk membebaskan mereka. Allah menurunkan ayat-ayat yang jelas, mukjizat yang nyata, laut yang terbelah, dan Firaun yang ditenggelamkan. Tetapi setelah semua keajaiban itu, kaum ini tetap membangkang. Inilah yang membuat kisah mereka penuh kontradiksi. Mereka melihat langsung kekuasaan Allah, tetapi berkali-kali menyimpang. Disinilah kita menemukan sebuah fakta mencengangkan. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 93, Allah menceritakan bahwa ketika perjanjian diambil dari mereka, mereka justru berkata, "Kami dengar, tetapi kami ingkari." Bayangkan, sebuah bangsa yang menyaksikan mukjizat terbesar, justru berani menolak ketaatan. Lebih jauh lagi, Al-Quran mengungkap bagaimana mereka meminta sesuatu yang aneh kepada Nabi Musa. Setelah selamat dari Laut Merah, mereka melihat kaum yang menyembah berhala. Lalu mereka berkata kepada Musa, "Buatkanlah untuk kami sesembahan seperti sesembahan mereka." Padahal mereka baru saja diselamatkan dari Firaun. Ini menunjukkan karakter khas dari bangsa ini, sebuah kecenderungan untuk selalu mengingkari nikmat dan mencari-cari alasan. Dan itulah mengapa dalam sejarah Islam, Yahudi disebut berulang kali sebagai kaum yang selalu mengkhianati perjanjian. Namun perjalanan mereka tidak berhenti di situ. Setelah masa Musa, mereka dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun. Kemudian para nabi lain seperti Daud dan Sulaiman. Pada masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, mereka memiliki kejayaan luar biasa. Kerajaan besar berdiri dengan Baitul Maqdis sebagai pusatnya. Tetapi bahkan pada masa kejayaan itu, benih perpecahan sudah muncul. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kerajaan itu terbelah menjadi dua. Kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Dari nama Yehuda inilah lahir istilah Yahudi. Namun, perpecahan itu membawa kehancuran. Bangsa Babilonia datang,
menghancurkan Yerusalem, dan menawan Bani Israel. Peristiwa ini dikenal dengan istilah pembuangan Babilonia. Mereka terusir dari tanah yang mereka klaim sebagai tanah perjanjian. Inilah titik awal diaspora Yahudi yang panjang, sebuah pengembaraan tanpa tanah air yang berlangsung berabad-abad. Quran Surat Al-Isra ayat 4-7 memberikan gambaran tentang siklus sejarah Bani Israel. Allah menegaskan bahwa mereka akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Dan setiap kali itu terjadi, Allah akan mengutus hamba-hambanya untuk menghancurkan mereka. Fakta ini selaras dengan catatan sejarah. Pertama, kerusakan mereka diakhiri dengan kehancuran oleh Babilonia. Kedua, kehancuran mereka datang dari bangsa Romawi ketika Kaisar Titus menghancurkan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Yang lebih mengejutkan, Al-Quran menggambarkan pola yang terus berulang. Saat mereka taat, Allah angkat derajat mereka. Saat mereka kufur, Allah hinakan mereka melalui bangsa lain. Pola ini bukan hanya masa lalu, tapi terus berulang hingga hari ini. Ketika Nabi Isa alaihissalam diutus, bangsa Yahudi justru menolaknya. Mereka tidak hanya menolak, tetapi juga berusaha membunuhnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157 menyingkap kesombongan mereka. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa, putra Maryam, Rasul Allah. Tetapi Allah menegaskan bahwa mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, melainkan diserupakan bagi mereka. Sejarah ini sangat penting, karena dari penolakan terhadap Nabi Isa, lahirlah konflik panjang antara Yahudi dan pengikut Isa, yang kemudian berkembang menjadi agama Kristen. Dan ketika Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi terakhir, Yahudi kembali mengulang pola yang sama. Mereka mengetahui tanda-tanda kenabian Muhammad, bahkan sebagian ulama mereka menyebutkan bahwa ciri-ciri nabi terakhir sangat jelas dalam kitab Taurat dan Injil. Namun, karena kedengkian dan rasa iri, mereka menolak. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 89 menyatakan, maka tatkala datang kepada mereka kitab dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, maka tatkala datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka mengingkarinya, maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir. Fakta ini membuka tabir bahwa penolak Yahudi terhadap Nabi Muhammad bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena kesombongan. Mereka tidak bisa menerima bahwa kenabian terakhir bukan dari keturunan mereka. Yang lebih menggetarkan, dalam banyak hadis syahih, Nabi Muhammad menyebutkan bahwa Yahudi adalah kaum yang akan selalu bermusuhan dengan umat Islam. Dalam Syahih Muslim disebutkan bahwa hari kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi Yahudi, dan Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu pohon dan batu itu berkata, wahai muslim, inilah Yahudi di belakangku, kemarilah bunuh dia, kecuali pohon Garkat, karena ia adalah pohon Yahudi. Hadis ini bukan sekadar nubuat, tapi juga isyarat tentang karakter Yahudi yang akan terus berulang sepanjang sejarah. Dari sini kita melihat asal-usul Yahudi bukan hanya soal sejarah bangsa, tapi juga soal pola spiritual. Mereka pernah menjadi kaum pilihan, namun berkali-kali menyimpang. Mereka diberi kitab, tapi memanipulasi ayat-ayatnya. Mereka diberi nabi, tapi membunuh atau menolaknya. Inilah mengapa dalam pandangan Islam, Yahudi bukan sekadar bangsa, melainkan simbol dari pembangkangan, Yangber. Dan hingga hari ini, konflik mereka dengan umat Islam bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari pola sejarah yang sudah dinubuatkan. Jika kita membuka catatan sejarah modern, kita akan menemukan bagaimana pola lama itu kembali muncul dari pergantian Balfour, pendirian negara Israel, hingga konflik Palestina yang tak kunjung usai. Semuanya seperti mengulang apa yang sudah tercatat dalam Al-Quran. Narasi ini baru permulaan, masih banyak fakta tersembunyi yang harus kita bongkar. Bagaimana mereka menyelewengkan kitab Taurat, bagaimana intrik mereka di masa Nabi Muhammad
hingga rencana besar mereka di akhir zaman. Semua itu akan kita ungkap dalam lembar-lembar berikutnya. Setelah kita melihat akar sejarah Bani Israel hingga ke masa penolakan mereka terhadap Nabi Isa dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kini kita membuka lembaran berikutnya. Bagaimana mereka menyelewengkan wahyu Allah, bagaimana intrik mereka di masa Rasulullah, dan bagaimana rencana besar mereka berjalan hingga kini. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 79 memberikan sebuah peringatan keras. Maka celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, lalu mereka berkata, ini dari Allah, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Maka celakalah bagi mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah bagi mereka karena apa yang mereka kerjakan. Ayat ini menjadi kunci rahasia terbesar. Bani Israel bukan hanya melanggar perjanjian, tetapi mereka dengan sengaja menulis ulang kitab suci mereka. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab yang seharusnya menjadi cahaya, diubah, dipotong, disembunyikan, atau ditambah sesuai kepentingan. Para ulama Ahlus Sunnah menafsirkan ayat ini sebagai bukti nyata tahrif, yaitu perubahan dalam teks kitab. Yang paling mencengangkan, mereka tidak hanya menyelewengkan teks, tetapi juga makna. Ketika Nabi Muhammad datang dengan membawa kebenaran, mereka berusaha menyembunyikan ayat-ayat Taurat yang jelas menyebutkan ciri-ciri Nabi terakhir. Dalam satu riwayat sahih disebutkan, seorang Yahudi yang berselisih datang kepada Rasulullah untuk meminta keputusan hukum. Nabi meminta mereka membuka Taurat dan membaca ayat tentang rajam bagi pezina. Tetapi mereka menutup ayat itu dengan tangan mereka, berusaha menyembunyikan kebenaran. Bayangkan, sebuah kaum yang memiliki kitab wahyu berani menutupinya dengan tangannya sendiri demi kepentingan dunia. Ini bukan sekadar kelemahan iman, tetapi konspirasi sistematis yang sudah berakar sejak lama. Tidak berhenti di situ. Sejak Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kaum Yahudi memainkan intrik berlapis. 3 kabilah Yahudi besar tinggal di Madinah: Bani Kainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah. Mereka awalnya sepakat dalam piagam Madinah untuk hidup berdampingan, menjaga kota bersama, dan tidak berkhianat. Namun sejarah mencatat, mereka justru menjadi sumber pengkhianatan terbesar. Bani Kainuqa adalah yang pertama melanggar. Mereka menghina seorang muslimah di pasar, hingga memicu bentrokan. Rasulullah mendatangi mereka, memperingatkan, tetapi mereka dengan angkuh berkata, "Jangan engkau kira kami seperti Quraisy yang lemah. Jika engkau berperang dengan kami, engkau akan tahu siapa kami." Jawaban ini bukan hanya kesombongan, tetapi juga bukti bahwa Yahudi selalu menyimpan kebencian dalam-dalam. Akhirnya, Bani Kainuqa diusir dari Madinah. Setelah itu, Bani Nadir pun berkhianat. Mereka bersekongkol untuk membunuh Rasulullah. Saat beliau datang ke perkampungan mereka, mereka merencanakan untuk menjatuhkan batu besar dari atas rumah. Tetapi Allah mewahyukan rencana itu kepada Nabi, dan beliau segera keluar. Pengkhianatan mereka terbongkar. Akhirnya, Bani Nadir pun diusir. Yang paling tragis adalah kisah Bani Quraisyah saat perang Khandaq. Ketika Madinah terkepung pasukan Quraisy dan sekutu-sekutunya, Bani Quraisyah justru berkhianat. Mereka membuka pintu untuk musuh, berencana menyerang kaum muslimin dari dalam. Padahal mereka terikat perjanjian untuk menjaga Madinah bersama. Pengkhianatan ini hampir menghancurkan kaum muslimin. Andai saja Allah tidak menurunkan pertolongannya. Setelah perang selesai, Rasulullah menindak Bani Quraisyah dengan hukum yang sesuai. Kaum laki-laki mereka dihukum, sementara perempuan dan anak-anak ditawan. Sejarah mencatat peristiwa ini sebagai bukti nyata betapa berbahayanya pengkhianatan Yahudi di masa Nabi. Dari sini, kita melihat pola besar sejak dahulu. Yahudi selalu menggunakan intrik, tipu daya, dan pengkhianatan sebagai senjata. Mereka tidak menyerang secara terang-terangan, tetapi bekerja dari dalam, menusuk dari belakang, dan memanipulasi fakta. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 13 menegaskan, karena mereka melanggar perjanjian mereka, maka kami laknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan dari tempat-tempatnya.
dan mereka lupa sebagian dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Dan kamu senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka. Inilah rahasia besar yang jarang dibicarakan, bahwa asal-usul Yahudi dalam Islam bukan hanya kisah tentang keturunan Yakub, tetapi sebuah catatan panjang tentang pengkhianatan dan manipulasi wahyu. Lebih jauh lagi, para ulama menafsirkan bahwa hubungan Yahudi dengan akhir zaman sangat erat. Mereka adalah kaum yang selalu berusaha menyalakan api perang. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 64 disebutkan, setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha membuat kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Jika kita perhatikan sejarah modern, ayat ini seakan hidup kembali. Dari Perang Dunia, pendirian Israel, hingga konflik abadi di Palestina, Yahudi selalu berada di jantung kerusakan global. Mereka memainkan politik internasional, ekonomi, hingga propaganda media. Dan semuanya selaras dengan nubuat Al-Quran ribuan tahun lalu. Di titik ini, kita harus merenung, mengapa Islam begitu keras memperingatkan tentang Yahudi? Jawabannya karena umat Islam adalah umat terakhir, dan Yahudi adalah penghalang terbesar bagi kebenaran. Mereka tahu siapa Nabi Muhammad. Mereka tahu kebenaran Islam, tetapi mereka menolak dengan keras. Lebih jauh, Nabi Muhammad SAW memberi isyarat tentang peran Yahudi di akhir zaman. Hadis sahih dalam Sahih Muslim menyebutkan bahwa Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari kota Asbahan. Mereka mengenakan pakaian bergaris. Fakta ini membuka misteri besar, hubungan erat antara Yahudi dan fitnah terbesar menjelang kiamat, yaitu Dajjal. Jika kita tarik garis panjang sejarah, pola ini terlihat jelas dari menolak Musa, membangkang kepada Isa, mengkhianati Muhammad, menyelewengkan Taurat, hingga terlibat dalam konspirasi akhir zaman bersama Dajjal. Semua itu bukan kebetulan, tetapi sebuah siklus yang sudah digariskan oleh Allah. Narasi kita belum selesai, masih ada lembaran yang lebih gelap. Bagaimana mereka merancang strategi global, dari penyebaran ideologi hingga pengendalian kekuatan besar dunia. Semua berakar pada keyakinan mereka sebagai bangsa pilihan. Sebuah keyakinan yang telah mereka salah artikan sejak ribuan tahun lalu. Sejarah mencatat bahwa setelah kehancuran Yerusalem oleh Romawi pada tahun 70 Masehi, Yahudi tercerai-berai ke seluruh dunia. Mereka tidak lagi memiliki tanah air, tetapi dalam pengasingan itu lahirlah doktrin baru yang kelak menjadi fondasi bagi agenda global mereka. Keyakinan bahwa mereka adalah bangsa pilihan yang suatu saat akan kembali menguasai dunia. Disinilah perbedaan besar antara wahyu yang asli dengan tafsir menyimpang mereka. Allah memang pernah memuliakan Bani Israel karena mereka adalah keturunan para nabi. Namun kemuliaan itu bersyarat selama mereka taat kepada Allah. Ketika mereka berkhianat, mereka dilaknat. Tetapi mereka mengubah narasi itu menjadi klaim permanen bahwa mereka adalah bangsa terpilih selamanya, tanpa syarat. Klaim inilah yang berbahaya, karena dari sinilah lahir misi penguasaan global. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 18 menyebutkan orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya." Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu hanyalah manusia di antara yang diciptakannya. Ayat ini membongkar kesombongan spiritual mereka, merasa istimewa, padahal nyata-nyata Allah telah menimpakan azab kepada mereka berulang kali. Ketika mereka tercerai-berai di Eropa, mereka mengembangkan kekuatan yang tidak bergantung pada tanah, yaitu kekuatan finansial. Catatan sejarah menyebutkan, Yahudi banyak yang terjun dalam riba, perbankan, dan perdagangan lintas negara. Bagi mereka, kendali ekonomi lebih berharga daripada kendali militer. Dan pola ini terus berlanjut hingga modern. Dari sinilah lahir kelompok rahasia yang berusaha mengendalikan politik global. Dalam sejarah Eropa, Yahudi dikenal sebagai otak di balik revolusi, perang, bahkan lahirnya sistem kapitalisme. Mereka tahu bahwa untuk menguasai dunia, cukup menguasai pikiran manusia dan uang yang menggerakkan peradaban. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah
ayat 96. Allah sudah memberi isyarat, dan sungguh engkau akan mendapati mereka manusia yang paling tamak terhadap kehidupan dunia, bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Ayat ini bukan sekadar gambaran sifat, tetapi nubuat tentang arah sejarah mereka mengejar dunia tanpa batas. Ketika abad modern dimulai, konsep kembali ke tanah perjanjian muncul sebagai gerakan politik yang disebut Zionisme. Gerakan ini bukan sekadar mimpi spiritual, tetapi proyek nyata untuk mendirikan kembali negara Israel di Palestina. Inilah agenda global pertama mereka yang berhasil diwujudkan pada abad ke-20 melalui deklarasi Balfour dan pendirian Israel pada tahun 1948. Tetapi yang jarang diungkap adalah hubungan agenda ini dengan nubuat Islam tentang akhir zaman. Dalam banyak hadis sahih, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa Dajjal akan diikuti oleh Yahudi. Bahkan disebutkan secara spesifik 70.000 Yahudi dari kota Asbahan di Iran akan menjadi pengikutnya. Hadis riwayat Muslim ini menunjukkan keterkaitan langsung antara Yahudi dengan fitnah terbesar di akhir zaman. Mengapa Yahudi? Karena mereka adalah kaum yang sejak awal menolak kebenaran, membunuh nabi-nabi, dan menyelewengkan wahyu. Mereka selalu mencari sosok penyelamat palsu. Dalam tradisi mereka, ada konsep Misaya atau Al-Masih yang mereka nantikan. Tetapi perbedaan mendasar adalah yang mereka tunggu bukanlah Isa putra Maryam, melainkan sosok lain yang akan membawa kekuasaan duniawi. Dan inilah yang selaras dengan gambaran Dajjal dalam hadis Nabi. Bayangkan, sebuah bangsa yang sejak ribuan tahun lalu menolak kebenaran, kini menyiapkan diri untuk menyambut sosok paling menyesatkan di akhir zaman. Inilah fakta yang mencengangkan, tetapi jelas disebutkan dalam riwayat sahih. Jika kita telusuri lebih jauh, banyak agenda modern Yahudi yang sebenarnya mengarah ke sini. Dari penguasaan ekonomi global, propaganda media, hingga peran besar mereka dalam politik dunia. Semua diarahkan pada penciptaan tatanan dunia baru yang siap menyambut pemimpin palsu mereka. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 4-7 sudah menyinggung 2 kali kerusakan besar Bani Israel di bumi. Para ulama tafsir Ahlus Sunnah menjelaskan, kerusakan pertama berakhir dengan kehancuran oleh Babilonia dan yang kedua oleh Romawi. Tetapi sebagian menambahkan bahwa siklus kerusakan mereka akan terus berulang hingga akhir zaman. Dan yang terakhir, menjelang kiamat, akan disudahi oleh umat Islam yang dipimpin oleh Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Ahmad, tidak akan tegak kiamat hingga orang-orang Yahudi diperangi oleh kaum muslimin, hingga orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon, lalu pohon dan batu itu berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini ada Yahudi di belakangku, kemarilah bunuh dia, kecuali pohon Garkar, karena ia adalah pohonnya Yahudi." Hadis ini bukan sekadar kabar tentang peperangan, tetapi juga simbol bahwa Yahudi akan sampai pada puncak permusuhannya dengan Islam. Lalu Allah turunkan Isa putra Maryam untuk menghancurkan Dajjal dan mematahkan kekuatan Yahudi. Apa yang mencengangkan di sini adalah semua pola sejarah Yahudi, dari penolakan mereka terhadap para nabi, manipulasi wahyu, pengkhianatan terhadap Muhammad, hingga agenda global modern, ternyata mengarah ke satu titik, fitnah Dajjal. Narasi ini membuka mata kita bahwa asal-usul Yahudi dalam pandangan Islam bukan hanya soal sejarah bangsa, tetapi soal rencana besar yang berakhir pada pertarungan terakhir antara kebenaran dan kebatilan, Naman Lembaran. Sejarah ini masih menyimpan rahasia lain. Bagaimana sebenarnya mereka membentuk jaringan internasional yang memengaruhi politik, ekonomi, bahkan budaya dunia. Bagaimana mereka menanamkan doktrin dalam generasi demi generasi agar tetap konsisten dalam misi globalnya. Dan bagaimana umat Islam harus memahami strategi besar ini agar tidak terjebak. Sejarah panjang Yahudi selalu diwarnai dengan strategi yang tidak terlihat di permukaan. Mereka jarang tampil sebagai kekuatan militer besar, tetapi memilih jalan yang lebih licik, mengendalikan dari balik layar. Dan pola ini sudah mereka terapkan sejak lama. Setelah hancurnya Yerusalem dan mereka tercerai-berai
ke seluruh dunia. Yahudi belajar satu hal penting, bertahan hidup bukan dengan kekuatan pedang, melainkan dengan kekuatan kendali. Mereka bahwa bangsa yang kecil hanya bisa bertahan jika mampu menguasai sesuatu yang vital bagi peradaban manusia. Dan pilihan mereka jatuh pada dua hal, ekonomi dan pengetahuan. Quran Surat Taubah ayat 34-35 memberi isyarat, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka azab yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu di neraka jahanam, lalu disetrikakan dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka. Ayat ini oleh sebagian ulama tafsir dikaitkan dengan praktik Yahudi yang terkenal rakus dalam urusan harta. Sejak abad pertengahan di Eropa, Yahudi memang dilarang memiliki tanah oleh penguasa Kristen. Tetapi larangan itu justru mendorong mereka masuk ke sektor keuangan, perdagangan, dan rentenir. Disinilah mereka menemukan kekuatan baru, menguasai ekonomi orang lain. Mereka meminjamkan uang kepada raja, mendanai perang, bahkan menentukan siapa yang berkuasa melalui utang. Inilah awal terbentuknya jaringan finansial Yahudi yang berumur panjang. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 275, juga menyinggung praktik riba, sesuatu yang kemudian sangat identik dengan Yahudi. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam tafsir para ulama, ayat ini termasuk mencela praktik riba yang dijalankan Yahudi. Hingga akhirnya mereka dikenal sebagai bangsa yang membangun kekayaan melalui sistem haram. Selain ekonomi, mereka juga menguasai pengetahuan, tetapi bukan dalam arti penyebaran kebenaran, melainkan dalam bentuk pengendalian wacana. Dalam sejarah Islam, kita menemukan catatan bahwa sebagian Yahudi sengaja menyembunyikan ilmu atau mencampurnya dengan kebohongan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 174 menegaskan, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah dalam kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak memakan dalam perut mereka melainkan api. Mereka menjadikan ilmu bukan sebagai cahaya, melainkan sebagai alat dominasi. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa umat Islam akan mengikuti jejak kaum Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal, seasta demi seasta, hingga masuk ke lubang biawak sekalipun. Para ulama menafsirkan bahwa salah satu bentuk mengikuti itu adalah meniru cara berpikir dan cara hidup mereka, termasuk ideologi yang mereka tanamkan. Kini, mari kita lihat bagaimana jaringan Yahudi bekerja dalam sejarah modern. Pada abad ke-18, lahirlah gerakan rahasia yang dikenal sebagai Illuminati, yang oleh banyak sejarawan dihubungkan dengan tokoh-tokoh Yahudi Eropa. Tujuan mereka adalah menciptakan tatanan dunia baru, sekuler dan bebas dari kendali agama. Walaupun nama Illuminati sering diperdebatkan, pola gerakannya nyata, menguasai lembaga keuangan internasional, media, dan politik global. Dari revolusi Prancis, revolusi Bolshevik di Rusia, hingga lahirnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dunia. Peran Yahudi selalu ada di baliknya. Mereka mendanai, menyebarkan ide, bahkan memengaruhi pemimpin dunia dengan jaringan internasional. Fakta ini bukan sekadar teori konspirasi, melainkan tercatat dalam sejarah resmi. Tetapi yang lebih menarik adalah bagaimana Islam sudah mewanti-wanti sejak awal. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 64 menyebutkan, setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha membuat kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Kerusakan di sini bukan hanya berupa perang fisik, tetapi juga kerusakan moral, intelektual, dan sosial. Jika kita lihat dunia modern, pornografi, materialisme, hedonisme, ateisme, semua itu adalah bagian dari kerusakan yang ditanamkan melalui media global yang banyak dikuasai jaringan Yahudi. Yang lebih mencengangkan lagi, Nabi Muhammad SAW
alaihi wasallam sudah memberi tanda. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, beliau menyebutkan bahwa di akhir zaman, umat Islam akan memerangi Yahudi, dan mereka akan bersembunyi di balik pohon dan batu. Lalu pohon dan batu itu berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ada Yahudi di belakangku, kemarilah bunuh dia, kecuali pohon Garkot." Menurut para ulama, hadis ini adalah isyarat bahwa Yahudi akan membangun pertahanan mereka hingga ke level paling kecil. Bahkan mereka akan menyiapkan lingkungan mereka untuk konflik akhir zaman. Jika kita telusuri lebih jauh, ternyata pohon Garkot benar-benar ditanam secara masif di Israel modern. Fakta ini sering diabaikan oleh banyak orang, tetapi ia selaras dengan nubuat Nabi 14 abad lalu. Jaringan Yahudi tidak bekerja dengan cara biasa. Mereka menanamkan pengaruh lewat generasi, membentuk lembaga, dan mengendalikan pikiran. Dari Bank Dunia, IMF, PBB, hingga media raksasa, semua memiliki jejak keterlibatan Yahudi. Tujuannya jelas, menyiapkan dunia untuk tatanan baru di bawah kepemimpinan palsu yang mereka nantikan, yaitu Dajjal. Namun, Islam tidak pernah meninggalkan umatnya tanpa arah. Semua rahasia ini dibongkar dalam Al-Quran dan hadis, bukan untuk menakuti, melainkan untuk memperingatkan bahwa umat Islam harus waspada, tidak larut dalam sistem yang mereka bangun, dan tetap teguh dalam iman. Dan inilah rahasia terakhir yang jarang diungkap. Kekuatan Yahudi sebenarnya rapuh jika umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 110, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." Artinya, dominasi Yahudi bukan takdir abadi. Ia hanya terjadi ketika umat Islam lengah. Ketika umat kembali kepada agamanya, maka jaringan Yahudi yang dibangun berabad-abad itu bisa runtuh dalam sekejap, karena Allah bersama orang-orang beriman. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, kepemimpinan Bani Israel diteruskan oleh Nabi Yusha bin Nun, murid dan pembantu beliau. Yusha lah yang akhirnya memimpin mereka memasuki tanah suci. Setelah generasi sebelumnya dihukum, Allah tersesat di padang Tih selama 40 tahun. Namun, sejak saat itu pula terlihat pola yang berulang. Bani Israel hanya taat ketika ada nabi di tengah mereka. Tetapi begitu sang nabi wafat, mereka kembali menyimpang. Inilah salah satu titik penting asal-usul Yahudi dalam pandangan Islam. Mereka bukan hanya kaum yang diberi banyak nikmat dan keutamaan, tetapi juga kaum yang paling sering mengkhianati perjanjian dengan Allah. Al-Quran berulang kali menyinggung sifat khas mereka: keras kepala, gemar memperdebatkan, kebenaran menyolongkan, wahyu, bahkan membunuh para nabi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 87, "Apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul dengan membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lalu kalian menyombongkan diri, sebagian kalian mendustakan, dan sebagian kalian membunuhnya?" Dari sinilah muncul identitas Yahudi yang dikenal dalam sejarah Islam. Kaum yang diberi amanah besar, tetapi justru paling banyak mengingkarinya. Para ulama tafsir menjelaskan Yahudi sebagai sebuah komunitas, bukan sekadar keturunan biologis Bani Israel, melainkan mereka yang tetap berpegang pada keyakinan yang lahir dari penyelewengan Taurat dan Perjanjian Lama. Artinya, asal-usul Yahudi dalam kacamata Islam bukan hanya darah keturunan Yakub, melainkan juga kesesatan teologisis yang dipelihara turun-temurun sejak masa nabi-nabi setelah Musa, seperti Daud dan Sulaiman. Bani Israel sempat mencapai kejayaan. Namun, di balik itu, benih penyimpangan sudah mengakar. Kecintaan berlebihan pada dunia, kerakusan pada kekuasaan, hingga memandang diri mereka sebagai bangsa pilihan yang lebih tinggi dari manusia lainnya. Disinilah akar dari identitas Yahudi yang kita kenal sekarang. Mereka mengklaim keistimewaan karena garis keturunan, tetapi mengabaikan syariat yang sebenarnya Allah turunkan kepada mereka. Bahkan, sebagian ulama menegaskan, Yahudi yang asli hanyalah mereka yang mengikuti ajaran Musa dengan benar, sedangkan mayoritas yang datang setelahnya
telah menyimpang, sehingga Allah tidak lagi menyebut mereka sebagai umat pilihan, tetapi sebagai kaum yang dimurkai. Setelah kita melihat bagaimana Bani Israel menjadi kaum pilihan Allah, lalu dicabut kedudukannya akibat kezaliman mereka, kita harus menelusuri lebih jauh bagaimana Islam memandang akar identitas Yahudi itu sendiri. Al-Quran menggambarkan bahwa kaum Yahudi tidak hanya sekadar keturunan biologis Nabi Yakub alaihissalam, melainkan sebuah kelompok yang membentuk jati diri keagamaan mereka berdasarkan perjanjian dengan Allah. Perjanjian itu semestinya dijaga, tetapi mereka mengkhianatinya berkali-kali. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 83, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia, dirikanlah salat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu berpaling, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu tetap berpaling." Ayat ini menyingkap bahwa sejak awal, identitas Yahudi dibangun di atas janji ketaatan pada Allah. Namun, pengkhianatan terhadap janji itu justru menjadi bagian dari sejarah mereka. Disinilah titik kritisnya. Islam menegaskan bahwa Yahudi bukanlah sekadar bangsa, melainkan kaum yang seharusnya membawa risalah tauhid dari para nabi. Tetapi mereka mengubah risalah itu menjadi sekat eksklusif, menutup diri dari umat lain, bahkan menganggap diri mereka satu-satunya bangsa yang berhak mendapat rahmat Allah. Al-Quran mengabadikan kesombongan mereka dalam surah Al-Maidah ayat 18. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Sebenarnya kamu hanyalah manusia di antara orang-orang yang diciptakannya." Ayat ini menghancurkan klaim Yahudi. Mereka menganggap diri eksklusif, tetapi Allah menegaskan, "Kamu hanyalah manusia biasa, tidak lebih dari umat lainnya." Namun, yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa dalam riwayat Islam, Yahudi bukan hanya pembelot perjanjian, tetapi juga umat yang berulang kali membunuh nabi-nabi Allah. Surah Al-Baqarah ayat 61 mencatat, "Lalu mereka kembali kepada kekafiran, dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka selalu durhaka dan melampaui batas." Dari sini, identitas Yahudi dalam pandangan Islam bukanlah sekadar keturunan Yakub, tetapi kaum yang sejarahnya penuh kontradiksi, menerima wahyu, namun menolak isinya, diangkat derajatnya, tetapi menentang dengan keras kepala, mendukung para nabi, namun juga membunuh sebagian mereka. Yang menarik, Islam juga menegaskan bahwa Yahudi memiliki pengetahuan akan datangnya nabi terakhir, Muhammad. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 146, "Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka mengenalnya Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, dan sesungguhnya segolongan di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui." Artinya, sebagian Yahudi tidak sekadar tahu tanda-tanda kenabian Muhammad, bahkan mereka mengenalnya lebih jelas daripada mengenali keluarga mereka sendiri. Namun, demi mempertahankan kekuasaan, identitas, dan dominasi mereka, banyak yang memilih menolak kebenaran itu. Di titik inilah kita melihat asal-usul Yahudi bukanlah masalah ras, tetapi perjanjian iman. Mereka pernah menjadi umat pilihan, tetapi pilihan itu gugur karena pengkhianatan. Mereka tahu kebenaran, tetapi menutupinya demi kepentingan duniawi. Sehingga, dalam sudut pandang Islam, Yahudi hari ini bukan lagi umat yang dijanjikan, melainkan umat yang terikat pada beban sejarah pengkhianatan mereka sendiri. Setelah Bani Israel tercerai-berai dan menjadi kaum Yahudi, sejarah mereka memasuki fase baru ketika beberapa kelompok menetap di Jazirah Arab, terutama di sekitar Madinah. Disinilah ketegangan antara janji-janji suci mereka dan realitas politik mulai muncul. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, beliau mendapati 3 kelompok Yahudi utama, Bani Kainuka, Bani Nahir, dan Bani Quraizah.
Mereka memiliki posisi strategis ekonomi, politik, bahkan pertahanan militer. Awalnya, Nabi berupaya membangun perjanjian damai yang adil, dikenal sebagai Piagam Madinah, yang mengatur hubungan antara Muhajirin, Ansyar, dan seluruh komunitas Yahudi di kota itu. Piagam ini menegaskan bahwa semua pihak tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Tiap pihak bertanggung jawab dalam pertahanan kota. Tidak ada pengkhianatan terhadap perjanjian. Namun, sejarah segera menunjukkan pola lama. Sebagian Yahudi tetap menyalahi perjanjian. Misalnya, Bani Kainuka memberontak, melakukan pengkhianatan terhadap kaum muslim yang sedang lemah di awal hijrah. Al-Quran mencatat sikap mereka dalam surah Al-Hasyr ayat 2. Mereka mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan mereka memulai pelanggaran, sehingga kami menimpakan hukuman kepada mereka. Bani Nadir pun tidak berbeda. Ketika mereka melihat peluang politik, mereka merencanakan pengkhianatan terhadap kaum muslim, bahkan merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah. Akhirnya, mereka diusir dari Madinah. Sementara Bani Quraizah, yang memiliki kedekatan dengan Yahudi Quraisy Mekah, pada saat kritis, peristiwa Kabar dan Perang Ozab juga mengkhianati perjanjian, hingga akhirnya dihadapi hukuman tegas. Fakta yang jarang diungkap adalah bagaimana pola ini konsisten dengan sejarah panjang mereka sejak zaman Musa alaihissalam, selalu menolak kebenaran, menyimpang dari wahyu, dan berkhianat. Begitu peluang muncul. Dari sinilah Islam memandang Yahudi bukan sekadar suku atau etnis, tetapi sebuah entitas yang sejarahnya syarat dengan pengkhianatan terhadap janji-janji Allah. Di sisi lain, interaksi ini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak memandang Yahudi sebagai musuh biologis semata, tetapi sebagai umat yang masih bisa diarahkan ke kebenaran. Beliau memberikan kesempatan berulang kali perjanjian, dakwah, dan peringatan. Namun, ketika pengkhianatan mereka berulang kali terbukti nyata, tindakan tegas menjadi bagian dari sejarah dan hukum Islam. Al-Quran menegaskan sikap adil ini dalam surah Al-Hasyr ayat 4. Jika mereka taat, itu baik bagi mereka, tetapi jika mereka berpaling, ketahuilah bahwa Allah akan menimpakan hukuman yang pedih. Polanya terus berlanjut, dari Madinah hingga Kabar, bahkan hingga era modern, Yahudi mempertahankan karakter yang sama. Strategi bertahan hidup melalui kekuatan ekonomi, politik, dan manipulasi sosial. Mereka selalu mampu memanfaatkan kondisi lemah umat lain, tetapi mudah tersingkir ketika konfrontasi langsung dengan hukum Allah dan kepemimpinan yang adil. Dari sinilah kita memahami asal-usul Yahudi dalam perspektif Islam. Bukan hanya garis keturunan dari Bani Israel, tetapi sejarah panjang berupa pilihan-pilihan yang menentang perintah Allah, perjanjian yang dilanggar, dan pola kesetiaan yang selalu rapuh. Fakta ini penting karena menghubungkan masa lalu dengan kenyataan modern. Mereka tetap mempertahankan identitas eksklusif, strategi bertahan hidup, dan klaim keistimewaan. Tetapi sejarah dan Al-Quran menunjukkan bahwa kebenaran Allah selalu menegur dan memberi batasan bagi kaum yang menyeleweng setelah peristiwa-peristiwa di Madinah, termasuk pengusiran Bani Kainuka, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Sejarah Yahudi menunjukkan pola yang konsisten. Mereka tidak hilang, tetapi menyebar ke berbagai wilayah, membawa tradisi, kitab, dan cara hidup mereka yang syarat dengan strategi bertahan. Dari Jazirah Arab, mereka bergerak ke Mesir, Suriah, Persia, dan akhirnya ke Eropa. Dalam setiap fase, ada benang merah yang sama. Mereka berusaha mempertahankan identitas dan keunggulan mereka, tetapi seringkali menyeleweng dari ajaran asli para nabi mereka sendiri. Islam menegaskan bahwa Bani Israel dan keturunan mereka adalah umat yang pernah diangkat derajatnya, tapi pengkhianatan dan penyelewengan telah mengubah mereka menjadi simbol ketidaktaatan. Mereka belajar satu hal penting dari sejarah panjang mereka: bertahan hidup bukan selalu dengan kekuatan terbuka, melainkan melalui pengaruh, posisi strategis, dan kemampuan memanipulasi situasi. Disinilah muncul apa yang dalam sejarah modern dikenal sebagai jaringan sosial, politik,
dan ekonomi Yahudi. Mereka menekankan pada pendidikan anak-anak mereka, penguasaan perdagangan, serta kemampuan beradaptasi di setiap negara yang mereka tinggali, sambil tetap mempertahankan identitas keagamaan yang eksklusif. Hal ini bukan kebetulan, karena Al-Quran sudah menyinggung pola mereka yang berpaling dari janji dan menyembunyikan kebenaran ketika Allah menegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 146 bahwa mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, tetapi sebagian menyembunyikannya. Selama berabad-abad, pola ini terulang di Eropa abad pertengahan. Ketika kaum Yahudi tidak diizinkan memiliki tanah atau ikut serta dalam pemerintahan, mereka beralih ke perdagangan dan perbankan. Posisi ini membuat mereka menjadi pihak yang tak terhindarkan dalam ekonomi setiap kerajaan. Bahkan ketika kaum muslim memandang mereka sebagai minoritas, kemampuan mereka mengelola kekayaan dan informasi menjadikan mereka pemain penting di balik layar. Dari perspektif Islam, ini menunjukkan bahwa strategi Yahudi bukan sekadar kebetulan. Ia adalah hasil dari pengalaman panjang, pengamatan sejarah, dan adaptasi terhadap lingkungan yang keras, namun tetap konsisten dengan pola pengkhianatan dan penyimpangan dari wahyu Allah ketika kesempatan muncul. Ketika Islam berkembang di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, interaksi dengan Yahudi terus berlanjut. Beberapa komunitas Yahudi tetap hidup berdampingan dengan Muslim, tetapi sejarah membuktikan bahwa pengkhianatan dan upaya dominasi tidak pernah help. Contohnya, peristiwa Kabar di Madinah menjadi bukti konkret bahwa mereka tetap mempertahankan posisi ekonomi dan militer strategis. Meskipun menghadapi Rasulullah dan umat Islam yang baru kuat, Nabi Muhammad memberikan keputusan tegas berdasarkan prinsip keadilan dan hukum Allah, yang menunjukkan bahwa umat Islam harus waspada terhadap pola lama yang selalu muncul kembali seiring berjalannya waktu. Yahudi menyebar ke Eropa, menciptakan komunitas yang terstruktur, kuat, dan mampu mempertahankan pengaruh mereka meski sering menjadi korban penganiayaan. Disinilah kita melihat kesan yang mengejutkan. Meskipun banyak pihak mencoba menekan mereka, kemampuan adaptasi, kesatuan internal, dan kepemimpinan komunitas membuat mereka selalu mampu bertahan. Dari perspektif Islam, ini bukan sekadar kecerdikan sosial, tetapi juga cerminan riwayat panjang keturunan Bani Israel yang menolak wahyu, berpegang pada eksklusivitas, dan menempatkan kepentingan dunia di atas perintah Allah. Fakta ini berlanjut hingga zaman modern. Banyak sejarawan mencatat bagaimana komunitas Yahudi mampu menembus bidang ekonomi, politik, dan pendidikan di banyak negara. Mereka membangun jaringan internasional yang kuat, mempengaruhi media, keuangan, dan politik global. Dari Islam, pola ini adalah kelanjutan dari karakter historis yang sudah ada sejak Bani Israel. Kemampuan bertahan, penguasaan strategi, tetapi tetap menyimpang dari kebenaran wahyu. Rasulullah sendiri menyinggung pola ini ketika menyebut bahwa umat Islam akan menghadapi tantangan dari kelompok yang sangat cerdik, mengetahui posisi strategis, dan berupaya mempertahankan eksklusivitas mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadis sahih, sejarah panjang ini menunjukkan bahwa asal-usul Yahudi dari sudut pandang Islam bukan hanya persoalan garis keturunan dari Yakub alaihissalam, tetapi juga sebuah pola perilaku dan identitas yang diwariskan turun-temurun. Mereka adalah umat yang pernah diangkat derajatnya, tetapi pengkhianatan, penyelewengan, dan kecenderungan untuk menjaga kepentingan duniawi membuat mereka menjadi contoh sejarah yang syarat pelajaran. Umat Islam diperintahkan untuk mengenal pola ini, mengambil pelajaran, dan tetap berpegang teguh pada wahyu Allah, agar tidak mudah terjebak dalam permainan sejarah yang sama. Seiring berlalunya abad, Yahudi terus mempertahankan pola hidup dan strategi yang sama seperti yang dicatat dalam sejarah Islam. Mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia, dari Eropa hingga Amerika, selalu membangun komunitas yang kuat dan tertutup, menjaga identitas. Mereka sekaligus memanfaatkan setiap peluang untuk bertahan hidup dan berkembang. Dari perspektif Islam, pola ini adalah kesinambungan dari karakter Bani Israel, tetap mempertahankan eksklusivitas dan pengaruh, sambil seringkali menyimpang dari prinsip-prinsip wahyu yang seharusnya mereka pegang.
pada abad pertengahan ketika Eropa dilanda peperangan dan pergolakan politik. Komunitas Yahudi muncul sebagai pihak yang memainkan peran penting dalam ekonomi, perdagangan, dan keuangan. Mereka memanfaatkan kekuatan ekonomi untuk melindungi diri. Bahkan, ketika banyak negara memberlakukan diskriminasi atau pengusiran. Dalam konteks ini, sejarah Islam menyoroti bahwa kemampuan bertahan mereka bukanlah kebetulan semata, melainkan cerminan dari pola strategis yang sudah ada sejak zaman Musa alaihissalam hingga Rasulullah. Mereka selalu tahu cara memanfaatkan situasi yang lemah, menjaga posisi, dan membangun jaringan yang luas. Memasuki era modern, pengaruh Yahudi menjadi lebih kompleks. Mereka tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga pendidikan, politik, media, dan teknologi. Dari sudut pandang Islam, hal ini bisa dipahami sebagai kelanjutan dari karakter historis kaum yang mampu mempertahankan identitas, membentuk jaringan internal yang kuat, dan menyebarkan pengaruh secara sistematis, meski tetap menyimpang dari wahyu Allah. Misalnya, di berbagai negara Eropa dan Amerika, komunitas Yahudi dikenal memiliki pengaruh besar dalam media, lembaga keuangan, hingga politik, sambil tetap menjaga batasan internal untuk memastikan kepentingan mereka terjaga. Yang paling mencengangkan adalah konsistensi pola ini selama ribuan tahun. Dari peristiwa Khaybar di Madinah hingga jaringan global modern, pola bertahan hidup, penguasaan strategi, dan pemeliharaan eksklusivitas tetap sama. Al-Quran mengingatkan umat Islam untuk memahami pola ini agar tidak terjebak dalam tipu daya sejarah yang sama. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 13, "Maka karena mereka melanggar perjanjian, kami mengutuk mereka dan mengeraskan hati. Mereka menyeleweng dan selalu melampaui batas." Pola ini terlihat jelas dalam sejarah modern. Kemampuan mereka membangun komunitas internal yang kuat, memengaruhi ekonomi global, dan mempertahankan pengaruh politik bahkan ketika menghadapi tekanan atau diskriminasi. Dari perspektif Islam, ini adalah bukti bahwa karakter historis mereka yang sering menentang wahyu, menyimpang dari ajaran tauhid, dan mempertahankan kepentingan duniawi tidak hilang meski zaman berubah. Rasulullah sendiri sudah menyinggung pola ini dalam beberapa hadis sahih. Beliau menyebut bahwa umat Islam akan menghadapi kelompok yang sangat cerdik, tahu cara mempertahankan posisi strategis, dan selalu menjaga jaringan internal mereka. Pola ini adalah peringatan bagi umat Islam agar tetap waspada, tidak mudah terjebak dalam permainan ekonomi, politik, dan sosial yang bisa melemahkan iman, serta senantiasa kembali kepada wahyu Allah sebagai pedoman hidup. Dengan demikian, sejarah Yahudi dari sudut pandang Islam bukan hanya garis keturunan Bani Israel, tetapi identitas historis yang diwariskan turun-temurun. Perpaduan antara kemampuan bertahan, kecerdikan strategi, penguasaan jaringan, eksklusivitas komunitas, dan pengkhianatan terhadap wahyu Allah. Semua ini memberikan pelajaran mendalam bagi umat Islam tentang bagaimana memahami sejarah, mengenali pola strategis orang lain, dan tetap teguh dalam iman di tengah peradaban dunia yang terus berubah. Sejarah ini juga menegaskan bahwa dominasi atau pengaruh Yahudi bukanlah takdir mutlak. Ia hanya muncul ketika umat Islam lengah dan meninggalkan wahyu Allah. Sebaliknya, ketika umat kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah, kekuatan historis yang dibangun selama ribuan tahun itu bisa dikendalikan, ditekan, dan bahkan dihentikan. Karena Allah selalu bersama orang-orang beriman memasuki abad modern. Pola strategis Yahudi yang telah teruji ribuan tahun kembali terlihat dengan jelas. Mereka tidak lagi hanya fokus pada komunitas internal di Eropa, tetapi mulai membangun jaringan global yang luas, yang mencakup ekonomi, politik, dan informasi. Dari perspektif Islam, ini adalah kelanjutan dari pola historis Bani Israel, kemampuan bertahan hidup, menjaga eksklusivitas, dan menempatkan kepentingan komunitas di atas kepentingan umum. Sementara tetap menyimpang dari wahyu Allah di bidang ekonomi, mereka mendominasi perbankan internasional, perdagangan, dan industri keuangan modern. Catatan sejarah menunjukkan
bahwa keluarga-keluarga Yahudi sejak abad pertengahan sudah menguasai jaringan perdagangan lintas negara, tetapi pada era modern ini, jaringan itu semakin sistematis, terstruktur, dan berpengaruh hingga ke tingkat global. Mereka mampu memengaruhi keputusan ekonomi dan politik negara-negara besar, tidak melalui kekerasan langsung, tetapi melalui kepemilikan modal, lembaga keuangan, dan strategi yang sangat cermat. Dari sudut pandang Islam, pola ini adalah kelanjutan dari sifat historis mereka, kecerdikan dalam memanfaatkan peluang, penguasaan strategi, dan tetap menjaga eksklusivitas internal di bidang media dan informasi. Komunitas Yahudi modern juga menunjukkan pengaruh yang signifikan. Mereka mendirikan lembaga berita, perusahaan film, dan penerbitan yang mampu membentuk opini publik global. Dengan kontrol atas media dan informasi, mereka tidak hanya menyebarkan pandangan tertentu, tetapi juga membentuk persepsi politik dan budaya di banyak negara. Dalam perspektif Islam, ini konsisten dengan sejarah panjang mereka, kemampuan memanipulasi situasi untuk menjaga posisi strategis dan kepentingan komunitas, sambil tetap menyimpang dari prinsip tauhid yang seharusnya menjadi pegangan mereka. Geopolitik global juga menunjukkan pola yang sama. Sejak awal abad ke-20, pengaruh komunitas Yahudi terlihat dalam pembentukan negara, pengaturan kebijakan internasional, dan penguasaan diplomasi global. Mereka mampu memanfaatkan konflik, situasi lemah, dan kesempatan untuk memperluas pengaruhnya, namun tetap melindungi jaringan internal dan identitas eksklusif mereka. Dari sudut pandang Islam, pola ini adalah cerminan karakter historis, strategi bertahan hidup, penguasaan posisi kritis, dan konsistensi dalam memelihara eksklusivitas komunitas. Yang paling mencengangkan adalah konsistensi pola ini selama ribuan tahun. 2020, dari kabar hingga jaringan global modern, karakter historis yang sama selalu muncul: kecerdikan strategis, penguasaan ekonomi dan politik, pengaruh media, dan ketahanan komunitas. Rasulullah menyinggung pola ini dalam beberapa hadis sahih yang menjelaskan bahwa umat Islam akan menghadapi kelompok yang sangat cerdik, mampu mempertahankan posisi strategis, dan menjaga jaringan internalnya. Pola ini bukan kebetulan, tetapi hasil dari sejarah panjang yang diwariskan turun-temurun. Sejarah ini memberikan pelajaran penting bagi umat Islam. Dominasi atau pengaruh Yahudi bukanlah takdir mutlak. Ia muncul ketika umat Islam lengah, meninggalkan wahyu Allah, dan tidak memahami pola strategis orang lain. Sebaliknya, ketika umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, kekuatan historis ini bisa dikendalikan, ditekan, dan dihentikan. Allah selalu bersama orang-orang beriman yang menegakkan kebenaran dan menolak tipu daya duniawi. Dengan demikian, dari sudut pandang Islam, asal-usul Yahudi bukan sekadar keturunan Bani Israel, tetapi identitas historis yang kompleks. Perpaduan antara kemampuan bertahan, kecerdikan strategi, penguasaan jaringan, eksklusivitas komunitas, dan penyimpangan dari wahyu Allah. Semua ini menjadi bukti nyata bagi umat Islam untuk memahami sejarah, mengenali pola strategis orang lain, dan tetap teguh dalam iman, agar tidak terjebak dalam tipu daya yang sama selama ribuan tahun. Sejarah Yahudi modern menunjukkan bahwa pola yang dimulai dari Bani Israel diperkuat selama fase Madinah dan diwariskan turun-temurun hingga abad modern adalah konsisten dan sistematis. Dari perspektif Islam, ini bukan hanya catatan sejarah, tetapi peringatan dan pelajaran bagi umat yang ingin memahami dinamika kekuatan dunia, agar iman, kesadaran sejarah, dan ketundukan kepada Allah selalu menjadi pegangan utama sejarah panjang Yahudi yang bermula dari Bani Israel dan berkembang melalui fase Madinah, Kebor, hingga diaspora Eropa tidak berhenti sebagai catatan masa lalu. Dari perspektif Islam, pola-pola yang sama tetap terlihat dalam pengaruh mereka terhadap geopolitik dan ekonomi dunia modern. Mereka tidak lagi sekadar komunitas minoritas di satu wilayah, tetapi telah menjadi kelompok yang mampu memengaruhi arah sejarah global melalui jaringan yang sistematis, pendidikan internal yang ketat, dan penguasaan informasi serta keuangan di ranah geopolitik. Pengaruh Yahudi terlihat jelas
dalam pembentukan negara modern, pengaturan kebijakan internasional, dan diplomasi global. Mereka mampu memanfaatkan konflik, ketidakstabilan politik, dan situasi lemah dari negara-negara lain untuk memperluas pengaruh, sambil tetap menjaga keamanan dan konsolidasi internal komunitas mereka. Dari perspektif Islam, ini adalah kelanjutan dari pola historis. Mereka selalu mencari posisi strategis, mengamankan jaringan internal, dan menempatkan kepentingan komunitas di atas kepentingan umum. Konsisten dengan sejarah mereka sejak zaman Bani Israel dalam bidang ekonomi, komunitas Yahudi modern telah menancapkan pengaruh mereka secara global melalui perbankan, investasi, perdagangan internasional, dan industri keuangan. Posisi ini memungkinkan mereka mengendalikan arus modal, memengaruhi kebijakan ekonomi negara, dan membentuk opini publik terkait stabilitas keuangan. Islam menegaskan bahwa pola ini bukan semata kebetulan. Ini adalah hasil dari pengalaman panjang mereka dalam mempertahankan eksistensi, menguasai strategi, dan tetap eksklusif dalam komunitas. Pola ini konsisten dari masa Madinah hingga era modern, menegaskan bahwa karakter historis mereka tetap hidup dan diwariskan turun-temurun. Selain itu, pengaruh mereka dalam media dan budaya global juga sangat signifikan. Mereka mendirikan perusahaan, media, jaringan berita, penerbitan, dan industri hiburan yang mampu membentuk persepsi publik secara luas. Dari perspektif Islam, penguasaan informasi ini merupakan lanjutan dari sifat historis, kemampuan untuk memanipulasi opini, menjaga eksklusivitas komunitas, dan mempertahankan kepentingan mereka di tengah arus informasi dunia. Pola ini tercermin dari surah Al-Maidah ayat 13, yang menegaskan bahwa orang-orang yang melanggar perjanjian akan menyeleweng dan melampaui batas. Pola historis ini terus berulang, meskipun zaman berubah dan teknologi berkembang yang lebih menegangkan. Pola ini membentuk kemampuan mereka untuk memengaruhi politik global dan ideologi modern. Mereka mampu menanamkan pengaruh di lembaga internasional, pendidikan, dan kebijakan global. Dari perspektif Islam, ini adalah cerminan dari strategi panjang mereka untuk bertahan, memanfaatkan peluang, dan menjaga dominasi komunitas, yang sejatinya merupakan kelanjutan dari sifat historis Bani Israel yang menolak wahyu Allah. Ketika kesempatan muncul, sejarah ini memberikan pelajaran penting bagi umat Islam. Dominasi Yahudi bukanlah takdir mutlak, melainkan hasil dari kelengahan umat Islam, penyelewengan sejarah, dan ketidakwaspadaan terhadap pola strategis lawan. Sebaliknya, ketika umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, pola-pola strategis ini bisa dikendalikan. Allah selalu bersama orang-orang beriman yang menegakkan kebenaran, memahami sejarah, dan menempatkan iman sebagai pedoman utama. Dari perspektif ini, asal-usul Yahudi dari sudut pandang Islam bukan hanya garis keturunan dari Bani Israel, tetapi sebuah identitas historis yang kompleks, menggabungkan kemampuan bertahan, kecerdikan strategi, penguasaan jaringan, eksklusivitas komunitas, dan penyimpangan dari wahyu Allah. Pola ini konsisten dari kabar, diaspora Eropa, hingga Penggaru, Global Modern. Semua ini menjadi peringatan dan pelajaran bagi umat Islam untuk memahami sejarah, mengenali pola strategis, dan tetap teguh pada iman, serta wahyu Allah, agar tidak terjebak dalam pola yang sama selama ribuan tahun. Sejarah panjang ini juga menegaskan bahwa pengaruh Yahudi bukan sekadar kebetulan atau hasil kemampuan individual. Ia adalah warisan sejarah yang sistematis, teruji melalui zaman, dari Madinah hingga dunia modern, dari ekonomi hingga politik, dari media hingga budaya, dari sudut pandang Islam. Memahami pola ini adalah kunci untuk memahami dinamika kekuatan dunia dan bagaimana umat Islam harus tetap waspada dan teguh pada prinsip tauhid serta ajaran Rasulullah. Memasuki abad ke-20 dan 21, pola historis yang telah diwariskan selama ribuan tahun oleh Yahudi semakin nyata dan sistematis. Dari perspektif Islam, ini adalah kelanjutan dari karakter historis yang tercatat sejak Bani Israel, kemampuan bertahan hidup, penguasaan posisi strategis, eksklusivitas komunitas,
dan kecenderungan untuk memprioritaskan kepentingan kelompok di atas hukum atau perintah Tuhan ketika kesempatan muncul di bidang geopolitik modern. Komunitas Yahudi memainkan peran signifikan melalui pengaruh terhadap pembentukan kebijakan negara, diplomasi internasional, dan organisasi global. Misalnya, negara Israel menjadi titik fokus geopolitik Timur Tengah, tetapi pengaruh Yahudi global tidak terbatas pada satu wilayah. Mereka membangun jaringan diplomasi, hubungan internasional, dan kebijakan luar negeri yang memengaruhi arah politik global. Dari sudut pandang Islam, pola ini mencerminkan kesinambungan sejarah, kemampuan mengamankan posisi strategis, memanfaatkan kelemahan pihak lain, dan mempertahankan dominasi melalui cara yang cermat. Dalam ranah ekonomi, pengaruh Yahudi modern terlihat melalui kepemilikan dan penguasaan lembaga keuangan internasional, bank-bank besar, perusahaan multinasional, dan investasi lintas negara. Pola ini memungkinkan mereka tidak hanya mempertahankan kekayaan, tetapi juga memengaruhi kebijakan ekonomi global, memanipulasi arus modal, dan menentukan arah pembangunan ekonomi di banyak negara. Dari perspektif Islam, kemampuan ini bukan sekadar kecerdikan bisnis semata, tetapi refleksi dari pola historis yang diwariskan turun-temurun, di mana Bani Israel dan keturunannya selalu menggunakan strategi untuk bertahan hidup, memperoleh pengaruh, dan menjaga eksklusivitas komunitas, media, dan informasi menjadi arena pengaruh berikutnya. Komunitas Yahudi modern memiliki jaringan media, film, penerbitan, dan platform digital yang memungkinkan mereka membentuk opini publik, ideologi, dan persepsi politik global. Dari perspektif Islam, ini adalah bentuk modern dari pola historis, kemampuan untuk memanipulasi situasi, menyebarkan pengaruh, dan melindungi kepentingan internal komunitas, sambil tetap menonjolkan citra tertentu di mata publik. Pola ini konsisten dengan surah Al-Maidah ayat 13, yang menegaskan bahwa orang-orang yang melanggar perjanjian akan menyeleweng dan melampaui batas. Di sisi ideologi, komunitas Yahudi modern juga berhasil menanamkan pengaruh melalui pendidikan, penelitian, dan kebijakan publik. Mereka mampu menempatkan anggota komunitas di posisi strategis di lembaga-lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, dan pusat-pusat penelitian global. Dari perspektif Islam, ini adalah perpanjangan dari karakter historis mereka, menjaga eksklusivitas, mengamankan jaringan internal, dan menempatkan kepentingan komunitas di atas kepentingan umum, sambil tetap menyimpang dari prinsip wahyu Allah yang paling menegangkan. Pola ini menunjukkan konsistensi luar biasa dari sejarah panjang mereka, dari kabar di Madinah hingga diaspora Eropa, dari pengaruh ekonomi abad pertengahan hingga jaringan global modern. Karakter historis yang sama selalu muncul, kecerdikan strategis, penguasaan ekonomi dan politik, pengaruh media, dan ketahanan. Komunitas Rasulullah sendiri sudah menyinggung pola ini, yang memperingatkan umat Islam akan menghadapi kelompok yang sangat cerdik, mengetahui posisi strategis, dan menjaga jaringan internalnya. Pola ini bukan kebetulan, ia adalah warisan sejarah yang sistematis. Dari perspektif Islam, sejarah panjang ini memberikan pelajaran penting. Dominasi atau pengaruh Yahudi bukan takdir mutlak, melainkan muncul ketika umat Islam lengah, meninggalkan wahyu Allah, dan tidak memahami pola strategis lawan. Sebab, ketika umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, pola ini bisa dikendalikan, ditekan, dan dihentikan. Allah selalu bersama orang-orang beriman yang menegakkan kebenaran dan menempatkan iman di atas kepentingan duniawi. Dengan demikian, asal-usul Yahudi dari sudut pandang Islam bukan sekadar garis keturunan dari Bani Israel, tetapi identitas historis yang kompleks dan konsisten, perpaduan kemampuan bertahan, kecerdikan strategi, penguasaan jaringan, eksklusivitas komunitas, dan penyimpangan dari wahyu Allah. Dari Madinah, diaspora Eropa, hingga pengaruh global modern, semua pola ini menunjukkan kesinambungan sejarah yang memberi pelajaran mendalam bagi umat Islam untuk mengenali pola strategis orang lain, memahami sejarah panjang dunia, dan tetap teguh pada wahyu Allah serta ajaran Rasulullah agar tidak terjebak dalam tipu daya yang sama
selama ribuan tahun. Sejarah ini menegaskan bahwa pengaruh Yahudi modern adalah perpanjangan dari pola historis yang sudah ada sejak Bani Israel. Dan pemahaman Islam terhadap pola ini adalah kunci untuk memahami dinamika geopolitik, ekonomi, dan budaya global. Umat Islam diberi kesempatan untuk belajar, mengenali, dan bersiap menghadapi tantangan dengan tetap teguh pada prinsip tauhid, keadilan, dan kebenaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sejarah Yahudi dari perspektif Islam adalah perjalanan panjang yang penuh pelajaran. Semua bermula dari Bani Israel, keturunan Yakub alaihi salam, yang diberi keistimewaan oleh Allah dengan kitab, nabi, dan bimbingan langsung. Namun sejarah mencatat pola yang konsisten, ketidaktaatan terhadap wahyu, pengkhianatan terhadap janji, dan penyelewengan dari ajaran Allah dari masa Musa alaihi salam hingga zaman Rasulullah. Pola ini terus muncul, menegaskan bahwa identitas mereka bukan sekadar garis keturunan, tetapi juga perilaku historis yang diwariskan turun-temurun ketika sebagian Bani Israel menetap di Jazirah Arab, terutama Madinah. Mereka membentuk komunitas yang kuat, berpengaruh, dan strategis. Nabi Muhammad menghadapi 3 kelompok Yahudi utama, Bani Kainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraizah. Awalnya beliau membangun Piagam Madinah, sebuah perjanjian damai yang adil antara kaum Muhajirin, Ansyar, dan komunitas Yahudi, yang menekankan ketaatan kepada Allah, pertahanan bersama, dan larangan pengkhianatan. Namun, sejarah segera menunjukkan pola lama, pengkhianatan berulang, perencanaan kudeta, hingga pengusiran ketika perjanjian dilanggar. Peristiwa Kebar dan Perang Azab menjadi bukti nyata bahwa pola historis Bani Israel menolak kebenaran, mengkhianati janji, dan mempertahankan kepentingan sendiri terus muncul. Setelah fase Madinah, Yahudi menyebar ke Mesir, Suriah, Persia, Eropa, dan kemudian ke seluruh dunia. Mereka mempertahankan pola historis yang sama, membangun komunitas yang tertutup, menjaga eksklusivitas, menguasai perdagangan, dan mengembangkan jaringan strategis. Dari perspektif Islam, ini bukan kebetulan, melainkan kesinambungan perilaku yang diwariskan sejak zaman Bani Israel. Mereka mampu bertahan dalam kondisi ekstrem, memanfaatkan peluang, dan memelihara identitas internal yang eksklusif, sambil seringkali menyimpang dari wahyu Allah. Abad pertengahan menjadi saksi kemampuan mereka dalam bertahan dan beradaptasi ketika Eropa memberlakukan diskriminasi, pengusiran, atau penganiayaan. Komunitas Yahudi justru memfokuskan diri pada perdagangan, keuangan, dan pendidikan internal, menciptakan jaringan yang kuat lintas negara. Dari perspektif Islam, pola ini adalah lanjutan dari karakter historis, kecerdikan dalam mempertahankan posisi strategis, eksklusivitas komunitas, dan penguasaan strategi untuk bertahan hidup memasuki era modern. Pengaruh mereka meluas ke geopolitik, ekonomi, media, dan ideologi global. Negara Israel menjadi pusat politik, tetapi pengaruh komunitas Yahudi tidak terbatas di sana. Mereka membangun jaringan global diplomasi, lembaga keuangan internasional, media, dan pendidikan yang mampu membentuk opini publik, kebijakan ekonomi, dan arah peradaban dunia. Dari sudut pandang Islam, ini adalah cerminan pola historis yang diwariskan turun-temurun, kemampuan memanfaatkan kelemahan pihak lain, menjaga dominasi komunitas, dan tetap eksklusif dalam setiap jaringan strategis, pengaruh dalam media dan budaya global juga menunjukkan kelanjutan pola yang sama. Mereka menguasai perusahaan media, penerbitan, film, dan platform digital yang membentuk opini publik, persepsi politik, dan budaya global. Dari perspektif Islam, pola ini konsisten dengan surah Al-Maidah ayat 13, yang menegaskan bahwa mereka menyeleweng, melampaui batas, dan mengkhianati janji. Pola ini bukan sekadar kecerdikan modern, tetapi refleksi dari sejarah panjang yang teruji ribuan tahun. Yang paling mengejutkan adalah konsistensi pola ini. Dari zaman Musa alaihissalam hingga era global modern, kecerdikan strategi, penguasaan ekonomi dan politik, pengaruh media, serta ketahanan komunitas. Rasulullah memperingatkan umat Islam tentang kelompok yang sangat cerdik, mengetahui posisi strategis,
dan menjaga jaringan internal mereka. Pola ini adalah peringatan yang relevan hingga hari ini. Sejarah panjang ini memberikan pelajaran mendalam bagi umat Islam. Dominasi Yahudi bukan takdir mutlak, tetapi muncul ketika umat Islam lengah, meninggalkan wahyu Allah, dan tidak memahami pola strategis lawan. Sebaliknya, ketika umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, pola ini dapat dikendalikan, ditekan, dan dihentikan. Allah senantiasa bersama orang-orang beriman yang menegakkan kebenaran dan menempatkan iman sebagai pedoman utama dalam menghadapi dinamika dunia. Dengan demikian, asal-usul Yahudi dari perspektif Islam bukan hanya garis keturunan Bani Israel, tetapi identitas historis yang kompleks. Perpaduan antara kemampuan bertahan hidup, kecerdikan strategi, penguasaan jaringan, eksklusivitas komunitas, dan penyimpangan. Dari wahyu Allah, dari Madinah, diaspora Eropa, hingga pengaruh global modern. Semua fase ini membentuk pola historis yang konsisten dan sistematis. Umat Islam diberi pelajaran untuk memahami sejarah, mengenali strategi orang lain, dan tetap teguh pada iman, agar tidak terjebak dalam pola yang sama selama ribuan tahun. Sejarah panjang ini menegaskan bahwa pengaruh Yahudi modern adalah perpanjangan dari pola historis yang sudah ada sejak Bani Israel, dan pemahaman Islam terhadap pola ini menjadi kunci untuk memahami dinamika geopolitik, ekonomi, media, dan budaya global. Umat Islam diberi kesempatan untuk belajar dari sejarah, memahami strategi, dan menegakkan kebenaran, sambil tetap waspada terhadap tipu daya yang berulang dari masa ke masa. Sejarah panjang Yahudi dari Bani Israel melalui fase Madinah, diaspora, Eropa, hingga pengaruh global modern, menegaskan satu fakta penting. Pola historis mereka konsisten dan sistematis. Dari ketidaktaatan terhadap wahyu Allah, pengkhianatan janji, hingga kecerdikan strategi dan penguasaan jaringan, semua menunjukkan bahwa asal-usul mereka bukan hanya soal keturunan, tetapi identitas historis yang diwariskan turun-temurun dari perspektif Islam. Ini menjadi pelajaran penting bagi umat Muslim untuk memahami sejarah, mengenali pola strategis orang lain, dan tetap teguh pada wahyu Allah serta ajaran Rasulullah. Dominasi atau pengaruh kelompok manapun bukanlah takdir mutlak. Ia hanya muncul ketika umat lengah dan meninggalkan prinsip tauhid. Sebaliknya, kesadaran, iman, dan kepatuhan pada wahyu Allah menjadi kunci untuk menghadapi segala tipu daya sejarah, termasuk yang diwariskan selama ribuan tahun oleh Yahudi. Akhirnya, kisah ini bukan sekadar tentang satu komunitas, tetapi tentang pelajaran bagi umat Islam sepanjang masa. Sejarah adalah cermin yang memberi peringatan, dan iman adalah fondasi yang menjaga dari terjebak dalam pola lama yang menyesatkan. Dengan memahami asal-usul, pola, dan strategi yang konsisten ini, umat Islam dapat belajar, bersiap, dan tetap kokoh menghadapi dinamika dunia tanpa meninggalkan prinsip kebenaran. Semoga kisah ini bisa menambah banyak wawasan Anda dan takwa kita kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Amin, ya Robbal Alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.